Halo semuanya, video ini untuk saluran pribadi. Di Kiev, sekarang pukul 10.26, 29 April. Bitcoin diperdagangkan pada $77.050. Saya tidak melakukan persiapan khusus. Baiklah, mari kita lihat. Kemarin adalah situasi yang sangat bagus untuk membeli. Sayangnya saya melewatkan momen tersebut. Saya pikir kita akan turun lebih rendah di sini ke sekitar 75.000 yang ditandai oleh panah merah. Target penurunan pada candle harian yang kemungkinan besar akan kita capai kini menjadi sulit. Jadi pertanyaannya adalah apakah hari ini atau besok? Artinya, apakah kita turun sekarang atau setelah kita naik dulu ke sekitar 84 atau bahkan 87.000 dolar? Sebelum kita mulai menganalisis dan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan ini, mari kita lihat pasar saham. Di sini kita memiliki E-mini futures. Apa yang kita lihat di sini? Pertama, kita lihat pada candle harian saat saya menggerakkan kursor, ada banyak sekali sinyal jual. Ya, saya tidak bisa bilang sangat banyak, tapi jumlahnya cukup banyak. Indikator overbought oversold kita mengarah ke bawah dari posisi overbought yang kuat, dan ini menunjukkan bahwa probabilitas penurunan sangat tinggi. Selain itu semua, saya akan mengingatkan Anda sekali lagi bahwa kita memiliki gambaran seperti ini. Ya, di mana kita bergerak di dalam pola expanding wedge yang besar ini dan peluang pasar saham akan melonjak dari level tertinggi sepanjang masanya ke atas, menurut saya mengingat kondisi overbought di sini jauh lebih rendah daripada peluang untuk turun. Perhatikan bahwa sudah ada tekanan overbought yang kuat pada candle mingguan juga. Dari situ saya menyimpulkan, tapi mari kita lihat kesimpulan ini dari jarak yang lebih dekat. Tunggu sebentar. Lihat, saya menyimpulkan bahwa karena engulfing kemarin pada candle harian, kita memiliki peluang untuk pergerakan turun di pasar saham. Kita memiliki target penurunan. Lihat di sini. Pada grafik 12 jam, secara umum kita bahkan memiliki divergensi pada indikator overbought oversold karena lihat harga naik di sini sementara indikator turun di area yang sama. Jadi kita memiliki divergensi penuh pada RSI juga dan ini menunjukkan bahwa pasar saham sangat mungkin untuk turun. Ya, setidaknya turun ke sini ke zona merah muda untuk mencapai target penurunan. Itu sekitar 6.940 poin, mungkin 6.800. Tapi saya pikir pergerakannya akan jauh lebih dalam. Mungkin tidak langsung, mungkin selama beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu turun ke bagian bawah wedge ini menembus batas bawahnya. Jadi, pasar saham saat ini juga memberikan sinyal risiko penurunan yang sangat tinggi. Dan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Bitcoin akan mencapai angka 87.000? Dan dari mana angka itu berasal? Izinkan saya mengingatkan Anda dari mana target itu berasal. Mari kita buka candle mingguan. Kita punya candle yang ini, yang merah besar. Saya bisa menggambar lebih banyak di sini tanpa khawatir merusak apapun. Mari kita buat level ini, ya, hitam agar menonjol dan putus-putus. Jadi ini, mari kita gunakan yang tebal dan putus-putus. Lihat, minggu lalu kita menelan candle turun dari tanggal 2 Februari. Ini berarti target pertumbuhan kita berikutnya adalah dasar dari minggu merah sebelumnya, tepat di sini, 86.670. Jadi dari perspektif candle mingguan, semuanya tampak baik-baik saja. Sepertinya kita kemungkinan akan memasuki zona jenuh beli ini dan berakhir di sekitar sini. Saya hanya bisa berasumsi pasar saham akan tertahan di atas untuk sementara tanpa turun membiarkan Bitcoin naik sedikit lebih tinggi. Mungkin mereka akan memberi orang harapan bahwa inilah saatnya dan kita menuju rekor tertinggi baru sepanjang masa dan kemudian secara alami kembali turun. Seberapa jauh? Untuk menguji ulang 60.000 dolar. Mungkin 57, 58, 59 atau bahkan di bawah 40. Jadi candle mingguan menunjukkan dengan cukup jelas ke arah pertumbuhan berkelanjutan menuju rata-rata pergerakan 100 minggu. Itu sekitar 86,5 hingga 87,5 ribu dolar. Baiklah, kita sudah selesai dengan candle mingguan. Sekarang mari kita lihat candle harian. Saya akan memperbesarnya ke layar penuh. Apa yang kita lihat pada candle harian? Pada candle harian kita melihat pola bearish engulfing yang kita miliki, kan? Kita melihat pergerakan menuju kurva biru ini. Kita belum menyentuhnya, yang berarti ada kemungkinan penurunan ini akan berlanjut dan bahkan turun ke level hijau ini di 73.000 dolar.
Jadi untuk saat ini situasi pada candle harian masih belum pasti. Momentum indikator jenuh beli jenuh jual mengarah ke bawah menunjukkan bahwa arah utama tetap di sini menuju zona target kuning sekitar 75.000 hingga 73.000 dolar. Jadi pada candle harian prospeknya sama sekali tidak bullish di sini dan saat ini juga. Sekarang mari kita lihat kerangka waktu lainnya. Pada grafik 12 jam, lihat ada banyak target penurunan tetapi kita juga melihat kondisi jenuh jual yang kuat. Dan ada momentum jenuh jual yang signifikan pada grafik 4 jam yang sinkron dengan 12 jam. Dan ini katakanlah membuat penurunan agak sulit. Dari situ kita masih bisa berasumsi bahwa Bitcoin akan untuk saat ini setidaknya pada grafik 4 jam membuang muatan ke atas. Artinya ia akan menuju ke suatu tempat menuju zona jenuh beli. Dan menurut Tata, letak candle harian itu bisa jadi level yang sama yaitu 79.960. Ini adalah target hijau kita tepat di sini. Mungkin rata-rata pergerakan 200 hari kan? Ya, masih 84.000 yang sama itu. Benar. Dan kemudian ia akan menguji 75 dan kemungkinan lebih rendah. Jadi jika kita mendasarkan ini pada analisis komprehensif, kan maka jika kita turun sekarang ke area 75.000, kecuali jika itu adalah lonjakan tajam yang cepat, maka kita tidak akan punya waktu tersisa dari perspektif pasar saham untuk tumbuh karena pasar saham sudah perlu turun. Jadi, ya, skenario yang mungkin sedikit lebih berpeluang adalah kondisi jenuh jual pada grafik 12 jam dan 4 jam ini bisa terrealisasi sebagai rally menuju angka 80.000 dolar dan bahkan di sekitar 84.000. Dan kita akan memantau situasinya dari sana. Tapi apa yang harus dilakukan sekarang? Sayangnya saya melewatkan titik masuk beli kemarin padahal itu bisa diambil dengan daya ungkit rendah pada dasarnya di tengah kondisi jenuh jual yang selaras pada grafik 4 jam, 12 jam, dan 1 jam itu tepat di sini. Lihat di bagian ini Anda bisa saja membeli ya dengan aman tanpa penghenti kerugian. Ya, cukup aman saya tekankan dengan daya ungkit rendah. Tapi sekarang lilin per jamnya terlihat menurun. Mereka sudah jenuh beli. Yang 4 jam terlihat naik dan bahkan ada target pertumbuhan 77.300. Ya, kita sudah di sana, tapi target ini menunjukkan kita kemungkinan akan kembali dan mungkin lebih tinggi lagi. Lilin 12 jam sangat jenuh jual. Ya, ada target penurunan tapi sulit untuk turun dengan kondisi jenuh jual seperti itu. Dan kita bisa kembali ke sini menuju level 78.600 dolar, 78.700. Kita punya rata-rata periode 300 biru yang melewati sini dan beberapa kurva biru di sini. Tapi itu tidak masalah. Ini 78.600. Tapi dengan kondisi jenuh jual seperti ini, sulit untuk turun ke bawah. Ya, tapi tidak jelas ke arah mana harus membuka posisi. Per jam sedang turun, 4 dan 12 jam sedang naik. Harian sedang turun, mingguan sudah jenuh beli, tapi sepertinya lebih mendukung pertumbuhan. Jadi kita perlu menunggu lagi saat di mana tidak ada kontradiksi. Dan kita punya kontradiksi ini tepat di sini dan sekarang pada 1 jam dan 4 jam, pada harian dan 12 jam. Jadi saya cenderung berpikir bahwa kita perlu menunggu. Jika Anda kemarin, sekali lagi, lihat untuk saya memberi Anda informasi kan, di saluran pribadi Anda melihat semua grafik ini dan Anda bebas membuat keputusan sendiri. Saya hanya mengajari Anda cara menggunakan informasi ini. Saya menjelaskan pandangan saya sedetail mungkin, bagaimana menafsirkan alat-alat ini. Jadi kemarin Anda bisa saja mengambil posisi beli tanpa keterlibatan saya, tanpa menunggu 75.000 dolar jika menurut Anda itu keputusan yang tepat. Karena ya, setiap orang punya strategi sendiri, risiko mereka sendiri. Mereka memperhitungkan keserakahan mereka sendiri dan sebagainya. Saya condong ke arah pertumbuhan untuk saat ini ke kisaran 80 hingga 84.000 dolar, tapi lilin per jamnya mengkhawatirkan. Kemungkinan besar akan ada beberapa pelepasan posisi, mungkin seperti setelah menyentuh rata-rata periode 50. Saya tidak akan masuk ke pasar. Lilin harian dan per jam mengkhawatirkan untuk melakukan pembelian. Nah, itulah akhir dari ulasan ini.